Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan nama saya Aditya Bowo, NPM 3316045. Di sini akan menjelaskan tentang paradigma dan diagram dalam analisis dan desain sistem. Oke, paradigma dan diagram. Yang pertama, paradigma berotasi data atau data range, yaitu fokus pada pergerakan dan perubahan data proses dianggap sekunder. Diagram adalah data flow diagram atau DFD, fungsinya dalam memvisualisasikan alur tujuan dan proses modifikasi data. Contohnya adalah sistem pemesanan online, pesanan, pembayaran, dan konfirmasi. Kedua yaitu paradigma berorientasi proses orient, yaitu fokus pada urutan angka atau alur kerja untuk mencapai tujuan. Diagramnya adalah flowchart, fungsinya adalah menunjukkan urutan angka, keputusan, dan alur dengan simbol standar. Contohnya adalah proses pendaftaran mahasiswa, yaitu dengan formulir kemudian verifikasi. Yang ketiga yaitu paradigma berbasis objek atau objek oriented, yaitu fokus menghubungkan data, atribut, dan proses metode dalam objek diagram. Data diagramnya adalah Naive Modeling Linear atau UML. Fungsinya adalah memodelkan struktur dan perilaku objek kelas, sequence, use case. Contohnya sistem manajemen perpustakaan, objek, buku, dan anggota. Pengertian UML. UML adalah Unique Modeling Unit adalah bahasa standar dan terpadu yang digunakan untuk membuat model sistem perangkat lunak. Sederhananya, UML adalah bahasa visual untuk menggambarkan cetak biru dari sebuah sistem. Mirip dengan bagaimana arsitek menggunakan cetak biru untuk merancang sebuah bangunan. Fungsi dan sifat UML yang pertama visualisasi dan spesifikasi. Itu memvisualisasikan struktur, fungsionalitas, dan perilaku sistem. Yang kedua, menguraikan ide kompleks menjadi diagram grafis yang mudah dipahami. Yang kedua, konstruksi dan dokumentasi, yaitu menjadi panduan langsung untuk mengkode sistem. Fungsi sebagai dokumentasi proyek agar sistem tetap mudah dipahami. Yang ketiga, independen dari teknologi, itu tidak terikat bahasa atau platform. Bahasa misalkan Java, Python, C++, dan dapat diterapkan lintas teknologi sehingga bersifat universal. Yang keempat, alat komunikasi, yaitu menyatukan pemahaman antar tim, developer, manager, analisis, dan stakeholder. Itu mengurangi salah pahaman dan menyamakan persepsi sistem. Oke, di sini ada unit modeling proses. Yang pertama ada use case diagram. Use case diagram sendiri itu adalah titik awal permodelan UML yang menggambarkan interaksi pengguna. Penggunanya itu disimbolkan dengan aktor, yaitu dengan sistem ini untuk mencapai tujuan tertentu. Diagram use case diagram ini berfokus pada fungsionalitas sistem dari sudut pandang eksternal tanpa memperhatikan detail teknis. Analisis menggunakan untuk memperoleh gambaran besar tentang lingkup dan fungsionalitas sistem yang diinginkan pengguna. Fungsinya adalah memvisualisasikan fungsi-fungsi utama yang harus disediakan sistem. Elemennya adalah aktor, manusia, sistem lain. Yang kedua use case, tindakan atau fungsi dan hubungan di antaranya. Tujuannya itu menentukan kebutuhan fungsional sistem dan memfasilitasi komunikasi dengan pemangku kepentingan stakeholder yang non-teknis. Yang kedua, activity diagram. Activity diagram ini digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis secara rinci. Diagram ini menunjukkan langkah-langkah berurutan dari suatu proses, termasuk percabangan, decision, dan penggabungan merge seperti use case yang kompleks dan dapat dipecah menjadi satu atau lebih diagram. Aktivitasnya untuk memperjelas alur kerja internalnya. Fungsinya adalah memodalkan alur kerja dan logika dari sebuah proses. Yang kedua elemen aksi, activity, percabangan decision, dan aliran control flow. Tujuannya itu memahami alur kerja yang kompleks dan mengidentifikasi potensi masalah atau inefisiensi dalam proses. Yang ketiga ada sequence diagram. Sequence diagram ini adalah menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem dari waktu ke waktu. Sequence diagram ini memvisualisasikan bagaimana berbagai objek saling berkomunikasi untuk
menyelesaikan suatu tugas. Setiap use case dapat dianalisis lebih dalam dengan sequence diagram ini untuk menunjukkan urutan panggilan metode dan pesan antar objek. Fungsinya itu menunjukkan urutan waktu dari interaksi antar objek. Elemennya adalah objek garis hidup offline dan pesan message yang dikirim. Tujuannya adalah memahami perilaku dinamis sistem dan mengidentifikasi bagaimana objek bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir yaitu kelas diagram. Kelas diagram ini adalah representasi statis dari sistem yang menunjukkan kelas serta hubungan di antaranya. Diagram ini diturunkan dari informasi sequence diagram untuk mendefinisikan atribut dan metode setiap kelas. Bagi langkah penting, perancangan struktur sistem. Diagram ini menjadi dasar implementasi kode. Fungsinya yaitu menampilkan struktur statis sistem, data dan fungsi, elemen kelas, nama, atribut metode, dan hubungan asosiasi warisan dan agregasi. Tujuannya adalah merancang arsitektur sistem yang solid dan reusable yang menjadi cetak biru untuk pengkodean. Oke, di sini saya akan menjelaskan struktur diagram dari UML. Yang pertama ada kelas diagram. Diagram ini adalah salah satu diagram UML yang paling umum dan penting. Kelas diagram ini memodalkan struktur statis dari sebuah sistem dengan menunjukkan kelas dalamnya, atribut data yang dimiliki setiap kelas, metode fungsi yang dapat dilakukan, dan hubungan antar kelas seperti asosiasi, warisan, atau komposisi. Dan ini juga berfungsi sebagai cetak biru arsitektur sistem dan merupakan kosakata umum yang digunakan oleh analisis, perancangan, dan pengembang. Yang kedua, struktur diagramnya yaitu objek diagram atau diagram objek. Objek diagram tersendiri ini mirip dengan diagram kelas, tetapi diagram ini menunjukkan instansiasi atau contoh konkret dari kelas. Pada titik tertentu, diagram ini menampilkan objek-objek dengan nilai atribut spesifik, bukan hanya nama kelasnya. Diagram objek sangat berguna untuk memverifikasi kebenaran struktur kelas dan memvisualisasikan data dalam sistem pada saat tertentu. Yang ketiga ada batch case diagram atau diagram paket. Batch case diagram ini digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen UML yang terdiri seperti kelas, antar muka, dan komponen ke dalam unit yang tingkat tinggi yang disebut paket. Diagram ini membantu mengatur model yang kompleks dan menunjukkan definisi ketergantungan antar paket-paket tersebut yang sangat berguna untuk mengelola arsitektur perangkat lunak skala besar. Yang keempat, development diagram atau diagram development. Diagram diagram ini adalah menunjukkan arsitektur fisik dari sebuah sistem. Diagram ini memodelkan lokasi dan konfigurasi node perangkat keras seperti server, komputer, atau perangkat seluler, serta komponen perangkat lunak yang di-develop atau dijalankan pada setiap node perangkat keras. Diagram ini penting untuk perancangan arsitektur sistem terdistribusi. Yang selanjutnya adalah komponen diagram atau diagram komponen. Komponen diagram ini menggambarkan organisasi fisik dan hubungan antara komponen perangkat lunak dalam sebuah sistem. Dalam perangkat lunak ini dalam sebuah sistem, komponennya adalah bagian yang dapat diganti atau di-deploy secara independen seperti modul, file, atau table. Diagram ini berfokus pada bagaimana komponen-komponen ini saling berinteraksi melalui antarmuka yang mereka sediakan atau butuhkan. Yang terakhir, komposit struktur diagram atau diagram struktur komposit, yaitu komposit struktur diagram digunakan untuk memodalkan struktur internal dari sebuah kelas yang kompleks. Diagramnya menunjukkan bagaimana kelas tersebut terdiri dari bagian-bagian part internal dan bagaimana bagian-bagian tersebut saling terhubung dan berinteraksi untuk menjalankan perilaku kelas secara keseluruhan. Diagram ini memberikan pandangan yang lebih detail tentang struktur internal sebuah teman. Paragraf tapi udah mencangkup pengalaman kita sama Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang simbol use case diagram. Yang pertama di sini ada aktor. Aktor ini adalah memspesifikasikan himpunan peran dengan pengguna, yaitu memainkan ketika berinteraksi dengan use case. Yang kedua ada dependensi, yaitu hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri, independen, yang akan mempengaruhi elemen yang bergantung pada elemen yang tidak menjadi independen. Yang ketiga ada generalisasi.
hubungan di mana objek anak desain sebagai pelaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk asentor. Yang keempat include itu memspesifikasi bahwa use case sumber secara eksplisit. Yang kelima yaitu extend, yaitu memspesifikasi bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Yang keenam ada association. Ah, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lain. Yang ketujuh, sistem itu mengspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Yang ke-8 use case yaitu deskripsi dari urutan aksi yang ditampilkan sistem memasukkan satu hasil yang terukur bagi satu aktor. Yang 9 collaboration yaitu interaksi antara aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan yang lebih besar dari jumlah dan elemen sinergi. Yang sepuluh ada not, yaitu elemen fisik yang aja saat aplikasi dijalankan dan mendapatkan suatu sumber daya komputasi. Di sini yang selanjutnya ada simbol activity diagram. Yang pertama ada activity yaitu memperlihatkan bagaimana masing-masing kalian antar muka saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua action. Action itu state dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Tiga ada initial node, bagaimana objek dibentuk atau diawali. Keempat activity final node, yaitu bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan. Yang terakhir ada frog node, yaitu satu aliran pada tahap tertentu berubah menjadi beberapa aliran. Selanjutnya ada simbol sequence diagramnya itu ada aktor, itu menggambarkan orang yang sedang berinteraksi dengan sistem. Yang kedua ada entity kelas menggambarkan hubungan yang akan dilakukan. Yang ketiga ada boundary class menggambarkan sebuah gambaran dari form. Yang keempat control class menggambarkan hubungan antara boundary dengan label. Kelima focus of control lifeline menggambarkan tempat memulai dan berakhir misi. Yang keenam ada misi menggambarkan pemulasan. Selanjutnya ada simbol class diagram yaitu simbol yang pertama adalah atribut application yang ada kelas pada struktur sistem. Yang kedua antar muka interface yaitu sama dengan konsep interface dalam pemrogram beradaptasi objek. Yang ketiga association, relasi antar kelas dengan makna umum asosiasi biasanya disetari dengan multiface. Selanjutnya ada association berarah direct association itu relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan atau kelas lain. Berarah biasanya disetari dengan multiface. Dan generation yaitu relasi antar kelas dengan makna generasi spesialis khusus. Selanjutnya kebergantungan defensi yaitu relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas. Selanjutnya agregasi yaitu relasi antar kelas dengan makna spesialis. Terima kasih penjelasan dari saya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.